Selamat datang di Triswar dalam Lu juga ngomong. Iya, lu juga ngomong. ulang. Triswar yang ngomong. Ayo, ulang. Selamat datang di Triswar dalam Suara Arunika. Oke, balik lagi nih sama gua, sama Robi di sini. Oke, jadi pernah nggak Bapak ini merasa di titik terendah? Titik terendah pasti pernah lah. Pasti pernah ya, gue yakin semua orang pernah. Gue mengalami titik terendah gue itu ketika, oke, informasi dulu deh. Gue itu orangnya idealis ya dulunya. Terus? Cuman ketika gue selesai SMA, gue bisa kuliah. Oh, itu gue seneng banget karena gue merasa kayak, wah gila, akhirnya gue bisa kayak orang normal nih gitu kan. Sesuai dengan idealis yang sesuai awalnya, idealis gue gitu. Terus ketika gue masuk kuliah, gue masuk radio. Terus Tapi, kita juga satu. Tapi belum masuk. Belum masuk, iya, gue belum masuk. Gue belum masuk radio. Jadi kita daftar bareng kan. Jadi kayak di kampus kita tuh ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Itu radio. Jadi gue sama lu daftarnya bareng. Iya, daftar bareng. Iya. Tapi gue udah keburu keluar. Jadi kayak gitu. belum resmi jadi anggota. Iya, cuman gue udah sempet nyicipin nih gimana sih rasanya di meja siaran tuh kayak gimana. Karena kan ada siaran percobaan, terus disitu gue nyoba, terus gue tuh kayak ngerasanya, wah gila, ini tuh enjoy banget, seru banget karena gitu. Karena lu juga emang pengen masuk itu kan, ke bidang radio. Iya, gue emang pengen, gue interest sama radio gitu. Terus di satu ketika gue nggak bisa ngelanjutin kuliah gue. Semester berapa ya? Itu semester 2. Semester 2. Bukannya semester 2 ya? Itu udah oh iya bener ya. Iya, itu udah masuk semester 2. Oh, yang pas kata siaran percobaan itu? Iya, udah masuk ke semester 2. Jadi ketika gue putus kuliah itu, wah itu di situ gue ngedown banget karena balik lagi gue kan orangnya idealis. Jadi gue ngerasa ya gue nggak bakal bisa hidup normal lagi gitu. Dan salah satu keinginan gue untuk jadi penyiar radio udah keputus jalannya di situ. Gue berpikir kayak gitu di saat itu. Dan itu buat gue down parah. Gue berhenti kuliah tuh karena banyak faktor sih. Pertama karena ekonomi keluarga juga. Iya. Itu gue sempet nanya ke lu juga. Iya, cuman gue selalu tutup-tutupin. Tapi gue nggak nanya. Iya. Nanya spesifiknya. Iya, dan kalau setiap orang nanya itu selalu gue tutupin. Karena gue kayak nggak kepingin aja kayak nge-share kepedihan gue gitu loh. Kayak kesakitan gue, kesedihan gue tuh gue nggak pengen share. Jadi udah biar keep it for me aja gitu. Jadi setiap orang nanya kayak, lo kok nggak kuliah lagi sih, Jel? Terus gue dalam hati, aduh sebenarnya sakit banget tuh setiap ditanya kayak gitu. Gue juga bingung. Gue daftar kuliah sama lu kan, terus daftar radio juga sama lu. Gue tuh sampai ngomong tau gak sih sama kakak radio gue bilang, kan waktu itu gue berdua kan siaran percobaannya tuh, terus temen gue itu nggak keterima, terus gue yang keterima, terus gue malah keluar gitu kan, gue jadi kayak nggak enak banget, kayak gue nggak enak sama temen gue, kayak disangkanya gue nyia-nyiain kesempatan gitu kan, karena masuk radio tuh susah banget ya, susah banget. Terus panjang lah. Iya panjang lah perjalanannya, prosesnya panjang banget. Terus gue tuh sampai bilang ke kakak senior itu, gue bilang, Kak, maaf aku nggak bisa lanjutin di sini nih, boleh nggak temen aku aja yang diterima gitu. Iya, dan kebetulan temen gue itu, temen yang siaran percobaan itu adalah kakak kelas gue, kakak tingkat kita. Jadi itu tuh udah 2 kali. Di PR atau? Iya, di PR. Di kampus kan? Iya, di kampus. Gue kira di sekolah gitu. Bukan, di kampus, kakak tingkat kita di kampus. Nah, dia itu udah 2 kali nyoba masuk radio. Itu tuh waktu dia nyoba sama gue. Yang partner lu itu? Iya, yang partner gue itu udah berarti kedua dia kalinya. 2016. Iya. Terus kan gue tahu dia udah nyoba kedua kalinya, terus dia masih gagal. Gue jadi kayak nggak enak banget gitu kan. Sementara gue yang udah dikasih kesempatan, gue harus keluar. Kayak gitu. Jadi gue sampai bilang ke kakaknya tuh kayak gitu, Kak, boleh nggak tolong ini aja yang diterima. Soalnya biar kuotanya tuh menurut gue pas aja. Soalnya kan kalau gue keluar berarti ada 1 yang kosong dong. Tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu konsepnya. Ya kan lu yang daftar ya. Iya. Kesannya jadi lu yang ngatur. Iya, ya kan? iya. Kak, saya nggak bisa nerusin. Kalau bisa teman saya yang diterima. Iya. Kesannya jadi ngatur. Jadi kesannya iya sih benar. Kayak cuman lu ngelamar di kerjaan nih. Iya. Ya kan? Lu ngelamar di ke perusahaan bareng nih sama temen lu. Iya benar. Diterima. Iya benar. Maksudnya lu diterima, iya, temen lu nggak diterima, cuman lu nggak bisa ngelanjutin. Aduh, gue nggak kepikiran sampai ke situ loh. Cuman ya gue kayak apa sih, kayak gue nggak enak. Gue tuh cuma atas dasar kayak nggak enak gitu, dan gue iya. Terus ya pokoknya sampai di situ gue begitu keluar dari kampus, gue juga keluar radio, itu gue down banget.
Oh, gue sampai nanya sama kakak radionya, Kak Melki kalau nggak salah. Oh, Kak Melki? Iya, Kak Melki. Gue Bang nanya Melki. itu sama Kak Melki. Gue tahu. Iya, gue nanya sama dia. Gue bilang, Kak, boleh nggak sih kalau misalnya aku nggak kuliah, tapi aku tetap ikut radio? Waduh. Segitu. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Tapi segitu pengennya gue tuh ngelanjut di radio gitu. Ya, pokoknya itu salah satu harapan terbesar gue lah. Gue bisa lanjut di radio. Cuman ketika itu putus, jujur gue Karena emang nggak bisa ngelanjutin kuliahnya. Karena emang nggak bisa ngajuin kuliahnya jadi gitu. Otomatis radionya juga kepotong gitu. Dan itu banyak faktor, nggak cuma dari ekonomi keluarga gue juga. Waktu itu gue juga sempat ada problem sama teman angkatan gue. Temen angkatan lu? Iya. Satu jurusan PR, cewek pastinya. Okay. Ya ada lah pokoknya masalah itu, drama-drama gitu. Gue sampai sakit, Bi. Sakit apa, Pak? Gue sampai sakit asam lambung gue kumat, terus sesak-sesak gitu. Karena lu kepikiran atau Karena gimana? gue kepikiran. Jadi waktu itu ada masalah, cuman gue tuh bukan orang tipikal yang kayak nge-share semuanya tuh di story gue. Iya. Kayak gue tuh cuman nge-share ya yang menurut gue happy aja. Ya kayak menurut gue ngapain sih kalau gue lagi galau, gue lagi sedih tuh di-share ke story, ngapain juga gitu kan. Nah, mereka nilai gue itu dari story gue. Dia bilangnya, karena lu gak kelihatan sedih, lu gak kelihatan merasa kehilangan. Dia bilang kayak gitu. Dia jadi ngejudge gue tuh Karena dari di story gue tuh happy. Iya. Ya kan padahal. Iya kan, padahal kan, nah itu gara-gara omongan itu gue langsung sakit kan. Ya agak lebay sih, tapi emang pada saat itu tuh, iya, pada saat itu kayak lagi banyak banget pikiran gue dan banyak banget masalah gitu. Jadi kayak semuanya campur aduk, jadi gue sakit waktu itu. Terus setelah dari situ, gue cuma di rumah aja, Pak. Setelah gue keluar kampus, setelah gue keluar radio, terus lu di rumah aja? Gue di rumah aja. Di situ gue kayak udah hampir kayak kehilangan harapan aja gitu. Gue kayak mikir ya udahlah hidup gue gini-gini aja gitu. Tapi setahu gue setelah lu keluar dari kampus juga kan, bukannya ini ya, lu daftar kerjaan gitu? Iya, gue daftar kerjaan. Gue tuh ngajar. Iya. Gue ngajar. Terus gue ngajar itu, gue dapet ditawarin kerjaan sama orang tua murid gue di bank, di sebuah bank. Oh iya, di bank. Iya. Ya kan? Cuman itu dia, gue tuh karena gue masih berpikir dengan idealis gue. Gue berpikir, oke, kalau misalnya emang gue gak bisa kuliah, gue harus kerja. Tapi gue kerja bukan berdasarkan apa yang gue suka. Oke. Jadi kayak kesannya tuh dipaksain gitu. Iya. Dan itu menurut gue lebih nyiksa gitu. Karena gue gak enjoy sama sekali. Jadinya tuh kayak menyebabkan banyak masalah gitu di kerjaan gue. Itu jangkanya berapa lama setelah lu dari keluar kampus? 5 bulanan. Berarti selama 5 bulan lu di rumah aja. Gue di rumah aja, diem aja. Sampai yang tadi lu sakit itu. Iya. Enggak, gue sakit itu pas yang pas mau keluar kampus. Pas mau keluar kampus udah gitu gue keluar, udah gue nggak urusan lagi sama tuh orang gitu. Cuman setelah itu ya gue di rumah aja karena nyokap gue kan juga punya usaha kan dulu. Iya. Iya, jadi gue bantu-bantu usaha nyokap aja. Nah di situ gue kayak udah kehilangan harapan. Aduh gue, pokoknya gue ngubur jauh-jauh gitu loh harapan gue sebagai penyiar radio, sebagai seorang speaker. Itu gue pendam jauh-jauh deh gitu. Oke, jadi kan lu udah keluar dari kampus tuh. Iya. Apa yang lu lakuin biar lu tetap bisa ngegapai keinginan lu itu yang tadi pengen jadi penyiar radio gimana? Apakah lu udah hopeless biarin aja? Kayaknya emang bukan jalannya atau lu tetap usaha? Yang penting yang berperan banget dalam hidup gue itu adalah ya teman-teman gue, sahabat gue. Karena setiap gue cerita sama mereka itu nggak pernah lupa buat ngingetin gue tentang tujuan hidup gue, tentang apa yang gue pengen gitu. Jadi gue mulai belajar tuh podcast. Gue mulai dengerin podcast. Kebetulan itu awal-awalnya podcast ada ya? Iya. Iya nggak sih? Tahun 2018. Iya, 2018 tuh awal-awal podcast. Gue kurang tahu persisnya awal podcast, tapi ya kurang lebihnya itu lagi booming-boomingnya podcast. Iya, benar-benar lagi banyak lah, pokoknya udah banyak banget yang mulai podcast gitu di tahun itu. Dan gue denger ya pakai Spotify gitu. Terus gue dengerin kok kayaknya gue merasa ada ternyata nih jalan selain yang tadinya gue kira normal itu. Gue sadar di situ bahwa normal itu tuh nggak ada. Kenyataannya tuh nggak ada. Idealisnya yang tadi gue pikirin nggak ada. Kayak semua orang tuh punya ceritanya masing-masing. Salah satunya tuh karena gue sharing di gereja sih. Gue sharing di gereja dan gue juga sempat lihat quotes kayak ya kata-kata gitu. Apa? Quotes senja? Enggak dong, Pak. Jadi quotes itu tuh bilang ada orang yang sarjana umur 30,
ada orang yang menikah umur 40, ada orang yang punya anak umur 50. Iya, jadi dari situ gue ambil garisnya bahwa ya semua orang tuh punya kisah hidupnya, jalan hidupnya tuh beda-beda gitu. Gue nggak bisa matokin hidup gue tuh harus normal, karena kenyataannya ya kehidupan tuh nggak berjalan sesuai keinginan gak sih? Iya. Iya kan? Mungkin lu dulu punya ini kali ya, kayak lu ngelihat apa Iya. yang lu lihat, terus Iya. akhirnya lu jadiin idealis untuk diri lu sendiri. Benar. Jadi Dan gue tuh ternyata- selalu ngelihat ke atas. Iya. Jadi gue tuh selalu ngelihat patokan gue. Ini Iya, lu orang. punya patokan. Iya, gue punya patokan. Jadi gue pengen banget nyampe patokan itu. Padahal Pas diterapin, iya nggak bisa Iya. gitu, karena itu dia dan gue ya gue gitu. Kita semua tuh beda, cara Iya. menangani masalah kita beda, masalah kita juga beda gitu kan. Nggak ada yang bisa bilang masalah lu berat, masalah gue berat, nggak. Karena kapasitas kita juga beda-beda gitu kan. idealis lu itu mungkin berjalan untuk orang yang jadi patokan lu saat itu. Iya, tapi tidak berjalan sama untuk gue. lu. Dan ketika itu nggak, It's okay ya kan. iya benar. Ketika itu nggak jadi Iya. sesuai keinginan lu ya it's okay gitu. Iya. Pada saat itu ya gue masih ini banget lah, masih belum bisa menerima lah gitu istilahnya. Wajar sih, wajar. Iya wajar, karena itu gue udah cukup lama Pak menetapkan patokan itu tuh gue udah cukup lama. Jadi kayak ya sudah melekat gitu kan sama gue. Ketika gue nggak bisa, gue langsung down parah dan itu nggak bagus. Nah jadi dari situ gue mulai menerima keadaan bahwa memang gue nggak bisa, bukannya nggak bisa sih, gue bilang nggak bisa, belum bisa melanjutkan kuliah dan belum bisa gue menekuni jalan di radio. Inilah salah satunya Iya, salah satu sarana dan wadah Iya. buat gue untuk maju ke depan gitu. Jadi gue kepingin bikin podcast tuh sebenarnya udah lama juga Pak. Udah dari kapan? sekitar Dari saat hampir itu? 1,5 tahun yang lalu. Iya pokoknya dari semenjak gue denger podcast gue udah kepikiran banget pengen bikin. Cuman kayak masih mentah lah gitu, nggak ada konsep, nggak ada apa. Cuman ya asal pengen aja. iya. Terus mulai berjalannya waktu, mulai nih punya konsep. Gua beli mic yang 15.000. Oh iya. Mic clip on. Gue pernah waktu itu kan gue ke rumah Virgil. Iya. Terus Virgil cerita dia beli clip on gitu ya. Iya, gue beli clip on Terus, gitu. tapi sekarang tidak terpakai. Tidak terpakai karena gue nggak ngerti, apa mungkin gue yang nggak ngerti pakainya, Iya. apa itu mic-nya rusak. Tapi yang jelas gue udah nonton semua YouTube review apa mic clip on murah. Mereka bisa tapi gue nggak bisa gitu. Jadi kayak 15.000. 15.000 sama ongkir jadi 25.000 tuh Pak. Zaman itu ya seret banget Lu Pak, nggak pakai 25.000. ongkir sih. belum saya belum jadi gold member di Shopee. Terus akhirnya nggak kepake. Akhirnya nggak kepake Iya. dan akhirnya ketunda lagi. Ditambah waktu itu nyokap gue juga sakit. Gue bukan bilang itu halangan ya, cuman Iya. gue harus bisa mengutamakan dong mana yang Benar. penting dulu. Akhirnya gue rawat dulu nyokap gue. Terus seiring berjalannya waktu ya jadinya ketunda lagi gitu. Sampai akhirnya nyokap gue nggak ada. Iya. Nyokap gue nggak ada, itu juga menjadi salah satu titik terendah dalam hidup saya. Di sisi lain lu udah Iya, di sisi terputus lain karena kuliah nggak lanjut, benar. nggak bisa ikut UKM radio ya kan? Iya, terus abis itu Udah nemu podcast, udah nemu podcast, terus gitu tiba-tiba cuman ya keluarga ya kan? iya balik lagi ke keluarga. Gue nggak bisa bilang ini halangan, cuman ya balik Iyalah. lagi iya itu adalah kepentingan gue harus mengutamakan yang terpenting. Dan ketika nyokap gue nggak ada, gue di situ 3 bulan kali ya, 3 bulan lah. Iya 3 bulan tuh gue udah kayak hilang arah aja gitu. Gue udah nggak tahu, gue udah nggak inget tujuan hidup gue apa, gue udah nggak inget tujuan podcast tadi itu apa, gue udah nggak inget sama impian-impian gue gitu. Jadi secara natural, secara alami, apa yang lu pengen hilang gitu aja. Iya, hilang gitu aja. Kayak gue udah ngerasa ya udahlah, ini gue di rumah aja, gue beres-beres rumah, jagain bokap gue gitu kan sekarang. Terus soal kuliah apalagi gue udah nggak mikirin lagi gitu, lebih kayak udah ya udahlah gitu, gue udah gini aja deh gue gitu. Sampai suatu ketika Kenapa? seorang Robby dan Kenapa? Vira, Kenapa saya? iya, seorang Robby dan Vira datang, enggak datang sih. Pokoknya kita Kebetulan sih timingnya pas sih. iya, menurut gua. bener timingnya pas. Makanya gue percaya banget ya, semua tuh bakal indah pada waktunya gitu. Ketika lu lagi ngerasa susah-susahnya, lu ngerasa lagi down-downnya, jangan pernah nyerah gitu. Karena titik terang tuh bakal dateng gitu. Tapi nyerah wajar sih. Wajar memang, kan? manusiawi. It's okay lah. Iya, it's okay. Iya. Cuman maksud gue jangan apa ya?
jangan langsung gelap gitu Iya, loh, jangan maksud gue. bener-bener kayak udah nih nggak Iya, akan ada jalan lagi ke depannya. iya kayak gitu. Iya. Soalnya gue udah merasakan itu dan jujur aja kalau waktu itu lu nggak datang, kalau waktu itu lu nggak ngechat gue ya bakalan hidup gue gitu-gitu aja. Gue nggak tahu kayak gimana ya. Iya, kita juga nggak tahu. Cuman yang jelas ya itu gue percaya sih semuanya tuh bakal datang sama lu pada waktunya gitu. Dan semuanya tuh udah disediakan. Maksud gue sesuai porsi lu. Mungkin ketika lu ngerasa gue nggak bisa. Kalau di kasus gue ya, gue nggak bisa lanjut kuliah. Tuhan jahat banget, bla bla bla, semua jahat sama gue. Lu nggak bisa bilang kayak gitu. Karena pasti ada maksud dan alasannya. Kenapa lu nggak ngelanjut di jalan itu gitu, ya kan? Pasti ada alasannya. Contohnya kalau misalnya gue ngelanjutin kuliah, kalau gue ngelanjutin di radio, gue bakal sibuk banget. Iya. Gue nggak bakal punya waktu buat ngerawat nyokap gue, men. Kalau lu coba memposisikan di sini Virgil yang idealis itu Iya, kan. bener. Jadi ya gue sangat bersyukur sih gue bisa bangkit. Jangan nyerah terlalu lama, guys. Iya, tapi intinya poinnya itu lu nyerah boleh, cuman ya jangan lama-lama juga gitu kan. Menurut gue bukan nyerah sih, tapi mungkin istirahat, Bi. Iya, penat lah. Iya, karena semua orang pasti capek kan. Ya namanya masalah coy. Iyalah, pasti wajar. bikin capek. Wajar. Iya, jadi ya kalau istirahat nggak apa-apa banget. Tapi jangan pernah lupa kalau lu tuh nggak sendirian. Oke, jadi itu cerita gue. Bagaimana gue bisa ngelewatin titik terendah gue dan mengalami itu. Dan bagaimana gue sampai di titik sekarang ini. Ya kedepannya kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas gue udah belajar dari pengalaman gue bahwa gue nggak pernah sendiri dan gue nggak akan pernah nyerah karena suatu yang indah tuh bakal datang deh ketika lu udah ngelewatin masa-masa itu. Oke, kalau gue sih ya kayak lu pasti punya keinginan yang terlalu besar nggak sih? Bener. Kayak lu punya impian untuk ini itu. Iya. Ya itu maksud gue untuk gue buat sekarang itu kayak belum aja sih. Gue masih jauh lah, menurut gue masih jauh gitu. Cuman mungkin kalau gue ya dari dulu itu gue nggak pernah yang namanya nongkrong. Maksudnya ya gue nggak punya kayak tongkrongan yang tetap gitu. Oh, oke. Kalau geng temen mungkin punya kayak grup-grup temen itu pasti punya lah. Kayak temen SMP, temen SMA pasti punya. Cuman sering nggak sih lu kayak ngelihat di luar sono teman-teman lu pasti kayak banyak bocah tongkrongan. Kayak lu ini aja menurut gue bocah tongkrongan. Iya. Kayak teman-teman lu Bagas dan lain-lainnya ya kan. Nah kalau gue dari dulu tuh gue yang nggak pernah sama sekali ada di dalam sebuah tongkrongan gitu. Dan menurut gue itu jadi salah satu hal yang gue pengenin sih. Kayaknya keren aja gitu loh. Lu bisa jadi anak tongkrongan, kayak lu punya relasi yang luas. Iya, Bi, kita nongkrong, Bi. Gak sedih ya konteksnya, gak sedih sih maksudnya. Ya kayak gitu, maksud gue orang-orang nongkrong berarti kayak dia tuh keren aja. Relasinya luas gitu ya. Ya gak jauh-jauh lah di SMA. Iya. Lu suka ngeliat gak sih gue nongkrong jarang bener. Robby ini kayak setiap pulang gue kan nebeng ya sama dia. Dia kadang kalau gue pulang, Bi lu langsung pulang. Iya, gue langsung pulang. Ya, gue mau ke Toska sih. dulu gitu kan. Iya, nggak setiap saat memang. Cuman kadang setiap kalau ini aku mau ke Toska dulu lagi. Udah deh, Bi. Gue balik duluan ya kan. Iya, ya udah lu balik duluan ya udah. Terus nanti gue ngeteng lagi gitu. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya kenapa gue itu ya balik lagi sih gue malu, Pak. Serius dah. Gue orangnya pemalu dalam pendekatan ya. Iya. Ke tongkrongan. Soalnya gue kayak udah menganggap kalau lu masuk tongkrongan tuh lu harus jadi orang yang friendly bla 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 dan gue nggak bisa nampung gitu loh. Iya, lu jadi, bukan tipe seperti itu gitu. Iya, gue susah cair gitu lah. Istilahnya kayak gitu, susah cair. Iya. Makanya jadi kayak gue nunggu dirangkul gitu loh. Gue orangnya nunggu dirangkul, Pak. Kalau misalkan ada yang ngajak ke tongkrongan, nongkrong bareng, bukan gabung ya. Pasti gue baru ikut. Cuman kalau atas inisiatif sendiri kayak susah aja gitu. Gitu, Pak. Oh, berarti Robby ini harus ditarik terus nih ya. Harus tarik terus. Tapi iya nggak sih? Buat cowok, kayaknya buat cowok iya deh. Kalau mungkin nggak semuanya sih, kayak lu punya tongkrongan tuh rasanya rame aja gitu. Iya. Nah berarti kan kalau digambarin pertemanan mungkin kesannya kayak sepi nggak sih gue? Iya. Nggak juga sih. Nggak juga. Cuma kan gue bilang terkesan sepi aja gitu terkesan loh. Sepi yang aja. dimana mungkin umumnya nggak umum sih, maksudnya mungkin aja kalau cowok-cowok tuh yang punya tongkrongan lebih rame gitu pertemanannya. Iya. Tapi balik lagi sih ya, Bi, kalau dari setiap masalah kayak gitu tuh
ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Iya, benar iya, kan? pasti. Pasti. Kayak mungkin aja dari lu nggak nongkrong itu lu jadi bebas dari pergaulan-pergaulan yang nggak benar. Itu salah satunya. Salah satunya. Benar. Iya. Kalau orang-orang di luar sana nganggapnya kalau misalkan lu nongkrong nanti malah yang tadi lu bilang kan, Iya, dapat efek negatif. benar. Menurut gue balik lagi sih ke diri lu masing-masing. Nggak selamanya ketika lu menjauhi sesuatu, misalnya tadi yang negatif, bukan berarti lu tuh nggak bakal kena hal negatif itu. Iya, benar. Nggak, tetap ada kemungkinan gitu, karena ya balik lagi banyak jalan, ya kan, banyak jalan menuju sesuatu gitu. Intinya kalau misalkan gue disuruh pilih, mau nggak dapet teman-teman nongkrong gitu, tongkrongan, ya gue tetap mau, walaupun itu tetap beresiko negatif. Benar. Menurut gue itu relatif. Karena lebih banyak positifnya yang bisa diambil ya. Iya. Pertama lu bisa jadi lebih Punya banyak teman itu penting sih menurut gue. Iya, terus lu juga jadi lebih bisa bersosialisasi, gampang cair. Karena emang sekarang ini bersosialisasi itu salah satu poin terpenting ya. Namanya juga kita makhluk sosial gitu. Setelah gua menyadari, asik. Setelah menyadari. Kan itu masa-masa kayak gua ngarepin punya yang tadi gue bilang lah, temen nongkrong ya kan. Iya. Tapi ternyata makin kesini gue kayak nggak apa-apa gitu loh. Tanpa itu. Iya. Maksud gue tetap punya relasi banyak tanpa harus punya tongkrongan. Iya, ya itu salah satunya gue kayak tadi gabung UKM Radio. Radio tuh organisasi pertama yang gue join gitu loh. Dan buat gue itu iya ya, waktu SMA lu nggak join apa-apa ya? Pak. Dari TK, dari TK saya pasif diem aja. Gitu lah, sudah diem aja. Bener. Ya itu pas kuliah gue masuk UKM dan menurut gue it's okay sih kayak lu nggak punya temen nongkrong, tapi gue tetap bisa banyak relasinya di situ loh. Ternyata poinnya adalah yang gue cari itu relasi dan relasi bukan circle tongkrongan ya. Iya, dan relasi tuh nggak cuma gue dapetin di tongkrongan seperti apa yang gue pikirkan dulu gitu. Oke, jadi ya intinya yang kita dapat hari ini bahwa semuanya yang kita pengen itu iya, lanjut, jangan ke distract. Semuanya yang kita pengen itu nggak selalu berarti baik buat kita. Iya, ya kan? Dan semua yang kita pengen itu nggak semuanya bisa jadi kenyataan. Iya, dan pasti. Kita harus terima itu. Pasti. Iya. Gue percaya ada dua hal kemungkinan kenapa Tuhan kadang nggak mewujudkan apa yang kita pengen. Yang pertama, karena emang itu nggak baik buat lo. Yang kedua, waktunya belum tepat. Benar banget, gue setuju. Iya. Semua itu, gue nggak ngerti bahasa Indonesianya, cuman gue ngerti bahasa Inggrisnya. Everything happens for a reason, gitu. Iya, benar. Iya kan? Semua pasti punya. Iya, semua pasti punya alasannya dan semua pasti punya maksudnya. Ketika kalian nggak bisa ngelihat maksud positifnya, ya yang kalian harus lakukan cuman take your time, kayak tenang aja dulu. Gitu. Perkara waktu sih. Iya, perkara waktu yang bakal nyelesain dan bakal ngejelasin hal positif yang mau dikasih ke lu nih, gitu. Jadi sabar. Kayak basi banget gak sih kalau ada kata-kata sabar. Tapi emang ya itu bener harus sabar, harus percaya aja sama waktu gitu. Karena emang waktu tuh bakal. Waktu tuh jawaban anjay. Anjay, udah kayak ulangan. Gue sumpah terngiang-ngiang mulu di kepala gue. Kayak quotes serius dah. Lu jangan gitu dong. Nah, berarti tapi intinya ya itu yang tadi berarti poin kedua ya. Kalau gue berarti masuknya itu tadi yang poin kedua gue, alasan kenapa Tuhan nggak mewujudkan apa yang lu pengen, mungkin belum waktunya. Itu banyak alasannya gitu. Bener. Oke, jadi udah cukup kita sharing pengalaman. Bapak ini kenapa ya, Pak? Ini mempercantik loh. Ya, ini ada yang baru loh di Triswan. Ini apa? Tadi lu bilang? Sisa. Ini sisa, guys. Tuh. Iya. Bukan. Bukan vas ya. Jadi ya udahlah, kita belum punya vas. Jadi pakai ini aja ya, pajangan bapak saya. Oke. Kreatif ya, Pak ya? Iya dong, harus kreatif. Bapaknya kreatif ya? Ya enggak, ini kan cuma pajangan tadi Bapak. Iya. Berarti bukan Bapak Anda yang kreatif. Saya yang kreatif. Iya, kita kan kreatif media. Asik, enggak skip. Kreatif Spedia. Begitulah cerita gue menyuarakan aronika gue dan juga Robby menyuarakan aronikanya dia. Gue mau ngingetin lagi, aronika itu adalah matahari fajar yang
terbit. Jadi Tapi masalahnya, apa tuh? saya nggak bangun pagi. Saya juga Pak. Kita bukan orang pagi Pak. Berarti kita tidak menikmati fajar dong. Bukan. Kita menikmati panasnya matahari siang. Oke, jadi segitu aja. Untuk berikutnya, feel free buat kalian yang mau share di Instagram kita, Yep. atau juga di bawah di comment section YouTube kita, atau juga di Spotify boleh banget. Spotify nggak bisa komen ya? Spotify nggak bisa. Nggak bisa komen. Segitu aja dari Triswar dalam Jangan suara lupa. Arnika. Jangan lupa follow Instagram Triswar di .id. @triswar.id. Sama Spotify juga dengerin ya. Spotify, YouTube, sama Instagram. Oke, segitu aja kali ini. Bye, cabut. Pak.